Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga teman-temanku semuanya diberikan keberkahan, kesehatan, dan juga keselamatan ya. Halo sobat berlian, kembali lagi dan ketemu lagi dengan Andayu Berlian, pemilik channel YouTube Andayu Berlian yang suka berbagi informasi serta tata cara untuk berkebun bunga dan tanaman hias ya. Aku dapat ilmu lagi nih, sedikit mau aku bagikan untuk sobat-sobatku semuanya di rumah. Banyak banget ya tren tanaman hias ini di tahun 2020 ini. Beberapa jenisnya yaitu Alocasia, Caladium, serta Monstera dan Aglonema. Nah, setelah beberapa kali banyak sekali videoku tentang cara perawatan bunga Alocasia, kali ini sedikit berbeda ya teman-teman. Aku mau berbagi caranya untuk melakukan pembibitan. Ini adalah umbi dari bibit bunga keladi jenis liliput ya. Kalian tahu pastinya ya, keladi liliput ini banyak sekali ditemukan di hutan-hutan Kalimantan ya. Di sana itu tumbuh subur sekali di perkebunan sawit maupun di rawa-rawa serta semak-semak ya teman-temanku semuanya. Nah, bagi kalian yang belum tahu ini bentuknya seperti apa, bunganya itu aku kasih sedikit bocoran ya. Keladinya itu kecil, warna daunnya itu ada putihnya ya, cenderung lebih banyak putihnya serta ada sedikit corak hijaunya. Nah, itu sangat cantik sekali bila tumbuh dan rimbun jadi berumpun-rumpun. Itu banyak sekali orang-orang yang menyukai serta melirik tanaman keladi liliput ini untuk dijadikan tanaman baik indoor maupun outdoor ya. Tanaman hias liliput ini bisa dikembangkan dari umbinya atau bonggolnya seperti ini ya bentuknya. Ini mirip sekali dengan kunyit atau kalau orang Jawa bilangnya kunir ya. Seperti ini. Ukuran bonggolnya cenderung kecil-kecil dan ada beberapa akarnya seperti ini ya sobat. Ini, nah ini bisa dengan cepat dan mudah kita perbanyak melalui bonggol atau umbinya. Maka pada kesempatan dan videoku kali ini langsung aja kalian bisa praktekkan dan contoh langsung ya caraku untuk menyemai umbi-umbi ini agar cepat sekali tumbuh dengan subur dan keluar daun serta tunasnya. Disimak langsung ya videoku. Tadi umbinya akan aku semai dulu di wadah seperti ini, nanti baru setelah tumbuh beberapa daun, minimal 2-3 daun, baru kita pindahkan ke pot-pot yang cantik ya. Ini siapkan dulu dan pastikan wadah penyemaiannya itu banyak lubangnya ya, supaya sirkulasi airnya itu bagus dan dia tidak busuk. Kemudian yang kedua yang penting kalian gunakan yaitu tanah yang gembur ya. Ini aku gunakan kompos saja yang mudah didapatkan ya teman-teman. Kalian bila kesulitan atau tidak bisa membuat kompos, bisa teman-teman langsung cari dan dapatkan di beberapa kios atau toko bunga ya. Ini banyak sekali dijual karungan murah. Nah, kompos sendiri ini sudah mengandung ini campuran kohe kambing ya. Jadi ini sebagai pupuk alami supaya umbi-umbinya tadi cepat tumbuh subur ya dan bertunas. Kita gunakan komposnya sebagai media tanam untuk keladi liliput. Ini kita ratakan saja seperti ini. Selain kompos, sebenarnya media tanam untuk menyemai keladi liliput itu tidak terlalu sulit dan sukar untuk didapatkan ya. Kalian bisa juga menggunakan media tanam yang lain, misalnya sekam bakar ataupun tanah biasa. Ini mudah saja untuk menyemai keladi liliput itu ya. Serta perkembangannya itu juga cukup cepat sekali keladi liliput. Bahkan di Pulau Kalimantan mungkin keladi liliput itu ya sobat-sobat dianggap sebagai hama, jadi malah diberantas. Sedangkan sekarang menjadi tren di tahun 2020.
Nah, seperti ini cukup tanahnya untuk humus. Nah, temanku semuanya, sebelum umbi-umbi dari keladi liliput ini kita semai pada media tanam, aku akan merendam umbi-umbi ini tadi ke dalam air yang udah aku campur dengan larutan B1 ya. Ini larutan B1 sebagai perangsang akar supaya umbi-umbi tadi cepat bertunas. Akan aku gunakan dengan takaran ini sebanyak, nah sedikit saja segini, kita campurkan ke dalam air. Campuran air ini kita gunakan untuk merendam umbi-umbi tadi. Gunanya apa? Supaya cepat merangsang pertumbuhan ya saat kita semai, jadi dia diharapkan cepat tumbuh dan keluar tunasnya. Nah, kita rendam seperti ini. Bagi teman-temanku yang bertanya berapa lama Kak perendamannya yang dibutuhkan. Nah, umbi-umbi tadi akan kita lakukan perendaman selama kurang lebih 30 menit ya sobat-sobat. Jadi kita tunggu selama 30 menit baru akan kita semai ke dalam media tanam. Ini kita tunggu dulu 30 menit. Teman-teman, ini udah sekitar 30 menit kita rendam dengan larutan B1 umbi-umbi dari bibit liliput tadi ya. Ini udah siap kita ambil dan kita semai ke dalam media tanam. Yuk kita tiriskan dulu umbinya. Ini umbi dari keladi liliput tadi ya. Seperti ini wujudnya setelah tadi kita rendam. Saatnya kita semai langsung saja pada media kompos ya sobat-sobat. Kita tata. Kalian jangan lupa kasih jarak ya dalam menyemai bibit-bibit keladi liliput ini. Jangan sampai umbinya kalian letakkan terlalu dekat dan bergerombol. Karena apa? Nanti ditakutkan akan sulit untuk memecah bibit-bibitnya bila akan kita pindahkan pada media yang lainnya ya. Kelihatan ya sobat ini. Kita tata yang rapi dengan jarak beraturan. Ini umbinya cukup kecil-kecil. Jadi jaraknya tidak perlu terlalu jauh. Sebenarnya teman-teman, cara perbanyak bibit keladi liliput itu sangat mudah, terutama di musim hujan seperti ini ya. Dia bisa tumbuh subur bila ketersediaan air itu mencukupi atau berlimpah. Kita taruh saja umbinya. Ini satu wadah bisa muat sekitar puluhan umbi ya. Udah cukup ya. Ini hasil dari peletaan atau penyemaian bibit umbi keladi liliput ya sobat-sobat. Nah, setelah kita semai pada media tanam, selanjutnya bibit tadi akan kita timbun dengan aku menggunakan sekam bakar atau sebak ya. Ini asalnya dari kulit padi yang dibakar ya sobat-sobat. Ini tipis-tipis saja. Nah, kuncinya dalam menyemai umbi bibit liliput itu yaitu kalian memendam umbinya itu jangan terlalu dalam ya. Serta airnya dalam penyiraman itu jangan berlebihan. Karena apa? Resiko busuk dalam penyemaian umbi itu cukup besar ya bila terlalu dalam menyemainya. Sudah selesai setelah kita timbun seperti ini, maka langkah terakhir ini jangan lupa kalian harus menyiram bibit tadi menggunakan larutan B1. Begini ya teman-teman cara menyiramnya, kalian gunakan spray dan kalian siram menggunakan larutan B1 secara merata. Nah, penyiramannya sendiri sobat-sobat bisa lakukan setiap 2 hari sekali saja ya. Jangan terlalu banyak.
Setelah selesai teman-teman siram, kalian tempatkan bibit ini di bawah naungan paranet atau di tempat yang teduh ya, dan hindarkan dari hujan secara langsung ya, supaya tidak busuk. Akan kita tunggu dan lihat perkembangannya setelah beberapa minggu kemudian. Terima kasih sudah menonton videoku kali ini, semoga bermanfaat. Bisa kalian langsung contoh dan praktekkan di rumah ya, tidak sulit dan sangat mudah sekali. Sampai jumpa lagi di videoku selanjutnya. Subscribe dan like videoku, jempol ya. Thank you, bye.